Hai, selamat datang di YouTube channel podcast CSR dan kali ini aku akan melanjutkan cerita dari Kiki. Bawa kami Pak, bawa kami Bu, ikut Mbak, ikut Nak, naikkan kami juga Mas. Suara orang-orang yang ikut antri dengan mengadu di sana sini. Jauh di pintu masuk puskesmas juga terjadi kericuhan. Ambulans yang mau keluar pun hanya bisa berjalan sampai gerbang karena pintu keluar terhalang warga. Sementara kami di sini hanya bisa menunggu kapan antrean ini akan berakhir. Suara klakson mobil pun terdengar. Aku dapat mendengar Asih yang biasanya kalem, kali ini emosi sambil mengumpat. Putar balik aja Mbak, kita ke rumah sakit. Usul salah satu mahasiswi yang ikut. Bener Mbak, kalau begini antrian berakhir pun belum tentu kita dilayani. Doni pun ikut mengusulkan, sambil memberi minum ke salah satu anak yang sudah lemas. Itu yang ada di pikiranku dari tadi, tapi coba kalian lihat ke belakang. Doni dan temannya menoleh ke belakang. Sekarang barulah mereka sadar sedang berada di mana mereka ini. Lautan manusia ini membuat mobil kami mustahil untuk maju dan mustahil juga untuk mundur. Kami hanya bisa mengikuti kemana ombak membawa kami. Sambil tetap berharap ombak yang tenang ini tidak berubah menjadi ganas. Ironis, saat kebakaran rumah Pak J, tidak satupun warga datang menolong. Sekarang kemana Pak J saat kalian butuh? Aku hanya bisa mengucapkan itu dalam hati. Karena saat ini, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku hanya bisa memandangi wajah anak-anak Malang ini, wajah Aim, cucu Pak Suryo, teman dekat Faza. Mereka sangat akrab. Mungkin karena dua-duanya sudah merasakan rasanya kehilangan seorang ayah. Ini semua gara-gara aku. Kalau aku gak ngundang anak-anak ini ke posko, mereka gak akan kena musibah seperti ini. Suara Doni dan teman-temannya semakin membuat suasana menjadi kelabu. Dari jauh terdengar suara sirine ambulans yang dikawal 2 mobil polisi. Aku dan teman-teman tidak bisa menahan senyum bahagia kami karena merasa bahwa masalah akan teratasi. Tapi kami salah. 3 ambulans yang datang langsung mengerahkan tim palang merahnya untuk ke jalan. Tapi baru beberapa detik orang berbaju putih itu menginjakan kakinya di aspal, mereka sudah tampak kebingungan. Sini Nak, sini Pak, tolong saya dulu, saya sudah tidak kuat. Bawa anak-anak saya Pak, air. Mereka pun mendatangi satu persatu warga yang berteriak. Namun keadaan mulai berubah menjadi rusuh. Warga saling tarik-menarik tanduk dan bahkan tim palang merahnya sendiri. Tidak hanya itu, beberapa warga pun terlihat berebutan menaiki ambulans yang hanya ada 3. Peringatan polisi tidak mereka hiraukan. Tolong yang tertib Bapak, Ibu, tolong yang tertib. Kami mengerti kalau... Seorang warga muntah tepat di wajah dan baju polisi itu. Dan sekarang warga yang awalnya lemas mengerahkan sisa-sisa tenaganya untuk merebut persediaan air ambulans yang sangat terbatas. Bahkan beberapa dari mereka terlihat menyembunyikan air yang mereka bawa sendiri agar tidak dirampas orang lain. Nak, Ibu boleh ikut naik Nak. Iya Nak, saya juga Nak. Bawa anak saya juga ya Nak. Nak. Orang-orang yang dari tadi duduk tentram di dekat pikap sekarang ikut-ikutan rusuh. Mereka menggedor-gedor kap hingga terdengar sangat berisik. Bahkan beberapa warga mencoba untuk naik, tapi mereka terjatuh karena tubuh lemas mereka tidak punya tenaga untuk melompat. Gerimis turun perlahan, menambah semakin pilunya keadaan kami dan warga saat itu. Dan tiba-tiba
terdengar suara Doni yang kaget karena tangannya ditarik oleh seorang ibu-ibu. Ah! Nak, angkat saya, nak. Angkat saya, nak. Tapi Bu, Angkat saya. Doni yang ketakutan terus berusaha menenangkan ibu tersebut. Tapi ibu tersebut tetap memaksa Doni. Dan aku langsung membenturkan kakiku sehingga memunculkan suara hantaman. Setidaknya suara itu bisa membuat ibu itu tenang. Doni, kamu gak apa-apa? Doni hanya mengangguk senang karena merasa diselamatkan. Aku pun juga mengangguk senang karena merasa sudah jadi pahlawan. Seketika aku buka maskerku yang dari tadi aku pakai. Aku bisa menyadari satu hal. Bau busuk ini sekarang sudah hilang. Tapi itu sama sekali tidak memperbaiki keadaan. Di sana sini warga semakin beringas. Mereka yang tadinya hampir kehabisan tenaga, sekarang entah kenapa jadi seperti hidup kembali. Bahkan suara kap mobil kami pun dipukuli oleh warga, membuat anak-anak kecil yang ada di mobil kami merintih kesakitan. woi bisa diam gak? Ada anak kecil di sini. Tapi teriakan Doni tidak berpengaruh apa-apa. Bahkan warga pun semakin beringas. Satu persatu mulai mencoba menaiki mobil kami. Bahkan kali ini dengan bantuan warga di bawahnya yang mendorong mereka. Kami mulai ikut panik dan pasrah. Tapi tiba-tiba Asih menyalakan mobil dan langsung menggeber-geber mobil itu. Dan itu menarik perhatian warga yang sekarang tertuju ke arah kami. Lalu asap hitam muncul dari knalpot mobil, membuat warga yang ada di sekitar mobil menjauh. Asap itu semakin lama semakin memenuhi jalanan. Woi, Asih, apa-apaan nih? Aku pun memarahi Asih. Tapi tiba-tiba mobil yang kami tumpangi berjalan mundur. Hampir saja aku jatuh. Mobil kami melesat mundur dengan cepat di tengah-tengah kepulan asap knalpot dan rintik hujan, juga suara klakson. Warga yang awalnya menghalangi jalan satu persatu minggir karena tidak ingin tertabrak. Bahkan polisi yang memberikan aba-aba untuk berhenti pun tidak kami hiraukan. Selangkah lagi, kami akan keluar dari kerumunan. Kami hanya perlu melewati pengaman jalan yang dipasang salah satu mobil van putih yang entah sejak kapan parkir di sana. Tiba-tiba terdengar tabrakan, cepat sekali sampai bunyi dencit bannya terdengar keras. Ternyata ujung depan mobil menabrak van putih sampai penyok. Kami, anak-anak dan warga yang ada di atas mobil pun hampir terpental. Woi, pelan-pelan mbak, teriak salah seorang yang keluar dari van putih itu. Van putih penyot yang di bagian sampingnya bertuliskan salah satu stasiun televisi. Belum sempat kami bangun dari jatuh akibat benturan tadi, mobil kami pun langsung tancap gas, meninggalkan keramaian warga yang semakin ricuh. Tidak ada yang kami sisakan untuk mereka, selain bekas ban mobil di aspal dan asap hitam knalpot yang bisa mereka hirup, serta kenang-kenangan kami di mobil salah satu stasiun TV. Aku pun menggedor-gedor kaca mobil berusaha memarahi Asih atas tindakan berbahayanya barusan. Gila kamu ya? Gimana kalau tadi kita ngelindes warga? Aku berhenti berbicara karena setelah melihat, ternyata aku baru tahu kalau sekarang yang bawa mobil ini bukan Asih, tapi perempuan bercadar yang kemarin ke rumah mengantarkan barang-barang bapak. Aku pun bisa melihat Asih melambaikan tangannya ke arahku dengan ekspresi heran dan ketakutan. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Yang aku tahu saat ini kami bebas. Kami segera menuju rumah sakit dengan perasaan tenang.
dan senyum lega. Mobil yang membawa kami masih melaju dengan kencang. Baru saja kami keluar dari suasana tegang, sekarang harus dibuat tegang lagi oleh cepatnya laju mobil. Salip ke kanan, salip ke kiri, dan tidak peduli polisi tidur. Dan semua itu dilakukan di jalanan desa yang sempit. Belum cukup tegang. Gimana kalau aku tambahkan kalau yang nyupir adalah perempuan yang lebih muda dariku, yang belum tentu mempunyai SIM. Tapi kami hanya bisa diam sambil tetap menjaga anak-anak dan warga sakit ini agar kepalanya tidak terbentur. Ki, tolong Ki. Malang sekali nasib Asih. Dia harus duduk bersebelahan dengan supir gila. Gila? Iya, gila. Dan lebih gilanya lagi, sekarang supir ini berbelok meninggalkan jalan utama dan masuk ke dalam gang. Gang yang sangat kami kenal. Karena baru saja kami mati-matian berusaha keluar dari gang tersebut. Dan bukannya membawa kami ke rumah sakit, supir gila ini justru membawa kami kembali ke rumah Pak J. Sontak aku, Doni, dan temannya kaget sekaligus heran. Hanya bisa melongo melihat posko KKN yang baru saja menuai tragedi penuh muntah ini. Aku langsung turun dari mobil segera setelah mobil berhenti. Aku gedor-gedor pintu supir, berniat memberi pelajaran pada supir gila ini. Woi, buka! Kamu kira kami yang di belakang ini kambing apa? Tapi saat pintu terbuka, yang duduk di kursi kemudi adalah Asih. Dengan masih setengah bengong, Asih menunjuk ke pintu sebelah. Yang entah bagaimana caranya, si perempuan bercadar itu bisa keluar lewat sana dan mengganti posisi supirnya dengan Asih. Si perempuan bercadar ini berjalan menuju tumpukan tas plastik di teras posko yang entah berisi apa. Hei, tunggu! Aku memegang pundak perempuan itu dan lagi-lagi entah bagaimana caranya, tiba-tiba saja dia menangkap tanganku dan mengirim tubuhku kembali ke tanah. Mungkin memang sudah nasib sialku hari ini. Diangkut seperti sapi, dikecoh seperti keledai, dan dibanting seperti sampah. Mbak gak apa-apa? Tanya Doni sambil membantuku berdiri. Jatuh ke tanah membuat pikiranku kembali segar. Dan sekarang aku bisa melihat dengan jelas keadaan posko saat ini. Keadaan yang sangat jauh berbeda dengan sebelumnya. Semua warga yang pingsan dan harus kami tinggal gara-gara mobil gak muat, mereka sekarang sehat walafiat. Wali murid, mahasiswa, dan orang cari rumput yang kebetulan lewat juga kembali sadar. Dan bahkan bisa berdiri tegak seakan tidak pernah terjadi apa-apa pada mereka. Dan saat aku bingung dengan banyaknya pertanyaan, aku menemukan sendiri jawabannya. Setelah melihat warga meminum ramuan hijau pekat yang dibagikan si perempuan bercadar menggunakan gelas sisa air mineral. Hal yang sama pun dilakukan mahasiswa-mahasiswi kepada anak-anak dan warga yang sudah diturunkan dari mobil dan dibaringkan di teras posko. Dan entah sihir apa yang sedang menipu mataku. Tidak butuh waktu 5 menit, anak-anak itu membuka matanya dan bangkit seolah-olah baru bangun dari tidur mereka. Dan posko yang sebelumnya ramai oleh suara mual dan basah oleh muntah, sekarang harus ramai oleh suara tangis dan basah oleh air mata. Air mata haru orang tua yang hampir kehilangan anaknya dan juga kehilangan nyawanya sendiri. Andai rasa sayang mereka terhadap anak sendiri bisa mereka berikan juga pada anak-anak Pak J, mungkin malapetaka ini tidak akan pernah terjadi. Aku bisa mengerti sekarang. Mereka, anak-anak Pak J, hanya ingin mengucapkan terima kasih. Dan terbukti, hanya dengan menerima rasa terima kasih mereka yang tidak wajar itu,
Mereka tidak lagi mengganggu kita, seperti yang aku alami dengan Lasmini kemarin. Maksudku, si peot. Aku pun mendekati posko dan mengambil segelas ramuan hijau pekat yang warna dan baunya sudah tidak asing bagiku. Tidak mampu membendung rasa penasaranku, aku pun bertanya pada perempuan bercadar itu. "Dari mana kamu dapat jamu ini?" Perempuan bercadar itu pun mengambil tas plastik besar berisi 4 botol besar jamu dan memberikannya kepada Asi yang masih menjinakkan traumanya di dalam mobil. "Berikan ini sama Pak Polisi," perintah si perempuan bercadar pada Asi yang bertambah bingung, karena saat itu di sana tidak ada polisi. Sementara aku, kurang ajar. Jangankan menjawab pertanyaanku, ninja sialan itu malah ngeluyur, ngacangin aku seakan aku gak dianggap. Tiba-tiba, polisi datang ke posko dan dengan sigapnya langsung mengepung mobil Asi. "Pak sopir, mobil ini dengan nomor N293E, Anda sudah terkepung. Anda sudah melakukan tindak kriminal dengan tuduhan penyerangan pada petugas. Sekarang silahkan keluar dengan tangan di belakang kepala." Asi yang masih belum selesai dengan bengongnya, masih harus bertambah bengong lagi karena tidak tahu apa yang terjadi. Dengan ekspresi takut dan masih memeluk tas plastik besar berisi jamu, Asi pun berkata, Bukan saya supirnya, Pak." Malangnya nasib Asi, karena sekarang perempuan bercadar itu sudah tidak terlihat lagi di sekitar posko. Dia datang dan menghilang seperti hantu, meninggalkan Asi yang duduk menangis di kursi supir. Otak dibalik semuanya. Aku dan Asi mengunjungi rumah sakit tempat Nenek Uci dirawat. Neneknya menjadi salah satu dari banyak korban gas beracun yang keluar dari sumur di belakang rumah Pak J. Gas beracun? Iya, tepat seperti berita di koran pagi ini yang berbunyi, telah terjadi keracunan massal di desaku. Penyebab keracunan diduga karena reaksi kimia gas beracun dari sumur tua yang tanpa sengaja disulut api, sehingga gas beracun itu pun menyebar ke seluruh desa. Bla 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 bla. "Gas beracun matamu," kataku sambil membuang koran itu. Kalau mereka ada di sana, menyaksikan betapa gak normalnya asap yang keluar dari sumur, mereka pasti gak akan bilang gitu, pikirku dalam hati. Maklum Ki, media akan selalu mencari cara agar berita yang disampaikannya terdengar masuk akal. Gak mungkin mereka bilang penyebab keracunan adalah asap yang baunya seperti tai sapi. "Nenekmu masih mual-mual, Ci." Mualnya sih sudah berhenti, bahkan sudah sembuh sebelum masuk rumah sakit. Nenek gue dirawat keserempet mobil sialan yang seenaknya sendiri menerobos antrian. Segera Asi dan aku membuang muka. Aku gak tahu gimana reaksi Uci kalau dia tahu kami berdua ada di dalam mobil gila itu. "Oh ya Ki, gimana kabar anak-anak KKN yang jadi biang kerok fenomena asap beracun kemarin?" Asi bertanya untuk mengalihkan pembicaraan. Aku pun menjawab dengan serius, karena memang informasi yang aku temukan cukup serius. Aku sempat pergi ke posko kemarin, dan kemarinnya lagi. Aku interogasi mereka bertiga secara pribadi dan pengakuan mereka mengejutkanku. Mereka bilang, kami sudah dapat izin. Bahkan dianjurkan untuk membuang sampah kami di sumur tua itu, Mbak, agar tidak menumpuk di halaman. Makanya kami buka tutup sumurnya. Tentu saja, aku tidak habis pikir. Siapa yang menyuruh 3 orang ini untuk buang sampah di sumur yang semua warga tahu? Ini adalah sumur keramat, peninggalan Pak J.
Dan setelah aku paksa dan aku ancam, mereka pun memberitahuku, dan ternyata orangnya adalah Ibu Edi. Asih dan Uci pun sedikit terkejut karena lagi-lagi nama Bu Edi muncul di pembahasan kami. Uci pun memulai analisanya. Waktu warga memutuskan untuk menebang pohon mangga di rumah Pak J, waktu warga memutuskan tidak datang saat kebakaran di rumah Pak J, waktu warga sepakat untuk mengacuhkan anak-anak Pak J, dan waktu warga sepakat menggantung rumput di depan pintu rumah mereka. Pernahkah kamu berpikir, siapa pencetus idenya? Yang jelas, siapapun orangnya, dia pasti orang yang sangat berpengaruh atau memiliki kedudukan tinggi di kampung ini. Entah kenapa, setiap kali suara pintu rumahku diketuk, aku selalu berharap bapakku ada di balik pintu itu. Sudah beberapa hari, beliau tidak pulang, tanpa sekalipun memberi kabar. Padahal, banyak yang ingin aku ceritakan, dan saat-saat seperti sekarang ini, nasihat beliaulah yang paling aku butuhkan. Dengan perasaan yang campur aduk, antara penasaran dan takut, aku pun membuka pintu. Dan lagi-lagi, orang ini datang ke rumahku. Perempuan bercadar yang suka datang dan pergi tanpa permisi. Supir gila yang suka menerobos tanpa permisi. Dan sekarang, dia masuk rumahku, duduk di kursiku tanpa permisi. Oh, jadi memang kamu itu gak punya sopan santun ya? Seenaknya saja. Ada yang perlu saya bicarakan sama kamu. Cewek nyebelin ini menyela omonganku. Aku pun langsung menutup pintu rumah dan duduk. Oke, apa? Aku kesini untuk memberikan peringatan sama kamu dan teman-teman kamu itu. Berhenti melakukan tindakan bodoh. Teman-teman siapa? Tindakan bodoh apa? Gara-gara tindakan ceroboh teman-teman kamu, satu desa ini jadi menanggung akibatnya. Kamu mau kejadian kemarin terulang lagi? Mereka bukan teman-teman saya. Oh, kalau begitu, teman sahabat kamu? Doni bukan sahabat saya. Oh, kalau begitu benar kata Kak Tuan. Gak ada laki-laki yang mau jadi sahabat kamu. Itu adalah ucapan terakhir dari cewek rese ini. Sebelum akhirnya aku lempar mulut kurang ajarnya itu dengan asbak yang ada di meja tamu ini. Setidaknya, itulah yang ada di bayanganku. Tapi kalau mengingat dia jago bela diri, rasanya mending kali ini aku mengalah saja. Aku masih bisa merasakan nyeri di punggungku karena bantingannya itu. Perempuan ini pun menyambung lagi ceramahnya. Kalian, para penduduk desa sudah menghancurkan tempat tinggal mereka, menebang tempat bermain mereka. Jadi jangan salahkan mereka kalau mereka mencari tempat bermain yang baru di rumah warga. Tunggu dulu. Saya tidak ada sangkut pautnya dengan apa yang dilakukan warga. Jadi jangan menyalahkan saya atas aksi balas dendam yang dilakukan Pak J dan ke-6 anaknya. Pak J sudah meninggal. What? Kata-kata perempuan ini seperti cambuk yang baru saja mengenai hatiku. Aku tidak tahu harus merasa bagaimana, antara percaya dan tidak. Tapi jauh di lubuk hatiku yang paling dalam, aku merasa sedih. Apa maksud kamu? Pak J meninggal. Dia pun mengangguk. Jadi, mayat hangus yang ditemukan warga dan polisi di dalam rumah itu benar-benar Pak J. Jadi Pak J benar-benar bunuh diri. Dia pun menggeleng-gelengkan kepalanya. Jangan main-main. Kalau memang kamu tahu sesuatu, beritahu saya. Jangan setengah-setengah. Kali ini cewek itu diam.
seperti gelisah memikirkan sesuatu. Benarnya, saya tidak tahu itu mayat siapa. Tim medis kepolisian bahkan tidak bisa mengotopsi mayat itu karena jangankan kulit dan ototnya, tulangnya saja sudah lebur menjadi tanah. Bicara apa cewek ini? Kalau itu bukan mayat Pak J, lalu mayat siapa? Kalau Pak J tidak mati terbakar, lalu mati karena apa? Memikirkan omongan perempuan ini membuat jantungku berdebar-debar tanpa alasan yang jelas. Untuk sementara ini, aku hanya memperingatkan kamu. Warga sudah merampas rumah dan tempat bermain mereka. Dan kalau kali ini warga juga merampas tempat persembunyiannya, saya nggak tahu apa yang akan terjadi di desa ini. Semakin aku mendengarkan dia bicara, semakin banyak pertanyaan yang muncul di benakku. Jadi, keenam anak-anak cacat itu sekarang sedang bersembunyi di suatu tempat dan bersiap-siap membalas dendam karena rumahnya yang sudah dirampas warga. Lagi-lagi perempuan ini menggelengkan kepalanya. Kamu tidak benar-benar berpikir kalau 6 anak cacat itu adalah penyebab teror yang terjadi di desa ini, kan? Tanya perempuan itu, aku pun menjawab. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, mereka mencabik-cabik tubuh warga desa ini. Bukan tidak mungkin mereka akan melakukannya lagi. Kali ini dia tersenyum, seperti meremehkanku. Yang kamu lihat itu belum seberapa. Cepat atau lambat, hal yang jauh lebih buruk dari itu akan terjadi. Yang tidak hanya akan mencabik-cabik daging warga yang sudah lemah tak berdaya, yang tidak hanya akan menyelimuti desa ini dengan ketakutan, tapi akan membanjirinya dengan kematian. Ya, semua itu akan terjadi kalau anak Pak J yang satu itu memilih untuk turun tangan. Darahku berdesir, diiringi oleh keringat yang mengalir dari keningku dan jatuh di daguku. Anak Pak J? Anak yang mana? Mendadak tatapan mata perempuan ini jadi menyeramkan. Dia pun menggunakan tatapan itu untuk menatapku dan berkata, "Anak kandung Pak J?" Berjuta pertanyaan mengalir deras memasuki pikiranku. Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa pembunuh Pak J? Siapa sebenarnya keenam anak cacat itu? Siapa sebenarnya Pak J? Dan apa yang perempuan ini maksud dengan anak kandung Pak J? Dan di antara semua pertanyaan itu, aku memilih satu pertanyaan yang bagiku harus terjawab malam ini juga. Di tempat ini juga. Jamu yang kamu berikan pada korban keracunan kemarin, di mana kamu mendapatkannya? Tanyaku dengan tatapan tajam, langsung ke arah mata perempuan itu. Oh, itu. Saya membuatnya sendiri. Bohong. Bentakku. Karena sangat mustahil perempuan yang usianya jauh lebih muda dariku ini bisa meracik jamu sehebat Pak J. Saya tidak bohong. Saya menemukan sedikit sisa jamu Pak J di botol air mineral yang ada di samping 3 mayat itu. Itu sampel yang cukup untuk saya membuat jamu yang sama persis. Hanya mungkin dengan bahan yang berbeda. Aku semakin bingung dan penasaran dengan orang ini. Apa maksud kamu? Cewek itu menghela nafas. Mungkin karena capek aku bertanya terus. Satu-satunya alasan kenapa 3 orang itu tidak mati adalah karena Pak J memberikan mereka jamu itu tepat sebelum mereka menghembuskan nafas terakhirnya. Gila. Ini mustahil. Ini tidak bisa dipercaya. Kemampuan bela dirinya, kemampuan dia menghilang dan muncul tanpa dilihat orang. Dan sekarang, kecerdasannya dalam ilmu kedokteran. Setahuku,
Hanya ada satu orang di desa ini yang bisa melakukan semuanya. Aku pun bertanya untuk terakhir kalinya pada perempuan misterius yang berada di depanku ini. Siapa kamu sebenarnya? Aku terdiam mematung, masih dibalut rasa penasaran. Siapa sebenarnya sosok perempuan yang sedang duduk di depanku ini? Pikiran buntu ini hanya bisa menebak-nebak dari apa yang sudah kulihat. Perempuan ini bukan warga desa biasa. Mungkinkah para petinggi di pesantren sudah turun tangan? Kamu jangan-jangan... Saya harus pergi. Perempuan itu pun beranjak dari tempat duduknya, seolah tidak mau menjawab pertanyaanku. Aku pun bergegas membukakan pintu, tapi sebelum perempuan ini pergi, ada yang harus aku tanyakan, dan kali ini aku berhak untuk tahu. Bapak saya, di mana beliau sekarang? Kak Tuan pergi ke suatu tempat untuk menjemput seseorang. Aku penasaran, siapa? Siapa yang Bapak jemput? Ibu kah? Tidak, ibu bilang Bapak pergi keluar pulau. Dan ketika aku menelpon ibu, beliau dan adik-adikku masih di kota J. Perempuan itu pun pergi meninggalkanku yang masih berdiri di pintu. Kedatangannya malam ini, walaupun singkat tapi memberikan jawaban dan juga banyak pertanyaan. Apa sebenarnya yang sedang terjadi di desa ini? Bodoh. Halo? Halo, Mbak? Mbak Kiki? Iya, Doni. Ada apa? Mbak cepat kesini, Mbak. Aku sama teman-teman nggak tahu harus gimana. Maksud kamu? Mereka datang, Mbak. Kami sudah memperingatkan, tapi... pokoknya kesini, Mbak. Oke. Aku ke situ sekarang. Sesampainya di posko, sekali bodoh tetap bodoh. Apa yang ada di pikiran orang-orang ini? Kenapa mereka selalu mencari masalah? Belum cukupkah teror yang menimpa anak-anak mereka? Belum cukupkah asap tebal itu menguras isi perut dan lambung mereka? Mereka hanya bisa merusak. Mereka tidak bisa membedakan antara melawan dan memprovokasi. Memikirkan kedunguan ini tidak akan ada habisnya. Aku dan yang lainnya hanya bisa menyaksikan tindakan warga yang mungkin akan membahayakan nyawa kami, nyawa mereka dan nyawa anak-anak mereka. Apa yang akan terjadi malam ini tidak ada yang tahu. Yang kami tahu hanyalah warga sudah menghancurkan tempat terakhir peninggalan Pak J. Dengan menimbun dan meratakan sumur itu. Aku buru-buru memberikan perintah kepada para peserta KKN lainnya. Semuanya setuju, karena semuanya tahu sesuatu yang buruk akan terjadi. Kecuali Doni. Doni menolak. Doni masih ingin tinggal. Meskipun dia tahu dan dia menyaksikan sendiri apa yang sumur tua itu bisa lakukan. Mungkinkah dia juga ingin melihat apa yang penunggunya bisa lakukan? Doni, kamu dan teman-teman harus pergi hari ini juga. Enggak. Kami sudah buat proker yang matang. Masa baru beberapa minggu kami harus pindah? Apa yang akan kami katakan pada dosen nanti? Doni, kamu masih punya bulan depan, bulan selanjutnya lagi. Kamu bahkan punya semua bulan dalam 1 tahun ke depan. Tapi kalau kamu memilih mengorbankan semua hanya demi 1 malam, kamu akan kehilangan semuanya. Tapi Mbak, pikirkan teman-teman kamu. Kamu ketua mereka. Keselamatan mereka adalah tanggung jawab kamu. Kota ini dan kotamu jarak yang dekat sekali. Kamu bisa kesini kapanpun kamu mau.
Tapi gimana sama Mbak Kiki dan teman-teman lainnya yang ada di desa ini? Mbak ikut kami ya. Orang tua Mbak kan ada di kota. Jadi Mbak bisa... Aku nggak bisa. Aku harus menunggu orang itu pulang. Siapa? Bapakku. Doni menoleh ke arah teman-temannya. Mereka semua menunduk serempak dengan tatapan memohon. Memohon agar kali ini Doni mengikuti perintahku. Doni pun menunduk seperti berat sekali untuk pergi dari sini, dari tempat terkutuk ini. Tidak ada yang bisa Doni lakukan. Dia terdiam sejenak, mengangkat kepalanya, kemudian memerintahkan anggotanya untuk segera berkemas-kemas. Aku pun ikut membantu. Malam ini, suara palu, suara tumpahan pasir, suara canda tawa warga menjadi lagu perpisahan Doni dan teman-temannya. Ditutupnya sumur itu tidak hanya akan mengusir pemiliknya, tapi juga kenangan anak-anak KKN di sini. Mobil pun sudah terparkir di halaman. Satu persatu koper dan barang-barang mereka pun dimasukkan. Aku menghampiri Asih. Asih, tolong antar mereka dengan selamat langsung ke rumahnya masing-masing. Hati-hati bawa mobil. Kamu gak mau berurusan sama polisi lagi kan? Dan juga jangan lupa... Oke Ki, oke. Aku pasti anterin mereka dengan selamat. Satu persatu anak KKN itu naik ke dalam mobil Asih yang akan membawa mereka pulang, meninggalkan posko ini. Mahasiswa yang aku hajar kemarin menghampiriku dan meminta maaf. Begitu juga dengan kedua temannya. Kami saling bersalaman, mengucapkan perpisahan. Mesin mobil dinyalakan. Satu persatu dari mereka membuka kaca mobil hanya agar aku bisa melihat lambaian tangan mereka. Aku pun melakukan hal yang sama, melambaikan tangan sampai mobil itu pun tak terlihat lagi. Tiba-tiba, HP-ku berdering. Satu pesan dari Doni yang isinya, "Hati-hati Mbak." Aku hanya tersenyum dan memilih tidak membalasnya. Aku akan membalasnya besok, dengan sebuah kabar kalau aku sudah berhasil melewati malam ini. Suasana rumah Pak J malam itu sudah semakin sepi. Satu persatu warga yang tadi menutup sumur pun pulang. Aku pun berniat untuk pulang. Tapi kemudian aku sadar kalau aku gak bawa kendaraan. Aku kan kesini tadi ikut mobil. Terpaksa jalan nih. Mana gang ini serem lagi. Di sebelah rumah Pak J, tepat di mana dulu salah satu dari 6 pohon mangga itu tumbuh, aku melihat sebuah bungkusan. Awalnya, aku pikir itu adalah bekal warga yang tadi gotong royong nutup sumur. Tapi karena penasaran, aku pun menghampirinya. Sebuah kotak kue besar yang mungkin tidak akan habis jika dimakan 2 atau 3 orang. Semakin penasaran, aku pun membuka kotak kue itu yang memang ternyata masih ada kuenya. Perasaanku sudah mulai tidak enak. Karena tiba-tiba aku teringat cerita Doni tentang anak-anak yang sering datang ke sini. Anak-anak yang tidak punya orang tua, anak-anak yang sering anak-anak KKN kasih makan. Tidak mungkin. Pasti ini bekal mereka yang ketinggalan. Atau juga mungkin juga bekal warga yang gak sempet dimakan. Aku pun membuka kotak kue tersebut, kue lemper jumbo yang di desa ini hanya Mila yang jual. Ada 7 lemper di dalam kotak itu dan hanya 1 yang sudah dimakan. Segera aku menoleh ke sekeliling rumah Pak J, timur, barat, selatan, dan semua arah. Tapi tidak ada siapapun di situ, kecuali seorang warga yang sudah siap-siap pulang dengan membawa sekop. Aku pun berpikir, jadi selama ini Doni masih sering ketemu dengan mereka.
Atau lebih tepatnya, mereka yang sering menemui Doni. Tapi kenapa Doni gak cerita? Teman-temannya pun gak ada yang lapor sama aku. Tidak tahu apa yang harus aku lakukan dengan kue ini, aku pun memberikannya pada warga yang mau pulang tersebut dan beliau kelihatan sangat senang sekali. Aku masih melihat rumah Pak J yang sudah tidak seperti dulu lagi. Mungkin ini terakhir kalinya aku melihat rumah ini. Aku tidak akan pernah kesini lagi. Aku pun melangkahkan kaki untuk pulang, sambil memasang kedua earphone di telinga dan musik pun dimulai. Tak lama mendengarkan musik, aku pun melepaskan earphone di telingaku. Aku benci musim gugur. Musim di mana aku harus membersihkan daun-daun mangga kering yang berjatuhan di halaman rumah. Meskipun tidak dipungkiri, ada kesan tersendiri melihat daun-daun itu berguguran. Andai semua masalah yang menimpaku berguguran satu persatu, seperti daun ini. Tapi malam ini beda. Daun yang dari tadi berguguran mengiringi langkahku pulang ini semuanya masih terlihat hijau segar, seperti belum waktunya jatuh. Kecuali kalau di atasku ada yang memaksanya jatuh. Takut, tapi harus. Aku pun melihat ke atas. Pohon-pohon yang berjajar rapi dari ujung ke ujung gang buntu itu, daunnya berjatuhan banyak sekali. Aku tahu ada yang tidak beres di sini. Apalagi sekarang suara berisik di atas pohon itu pun semakin jelas terdengar. Ada apa ini? Ada apa di atas sana? Haruskah aku mulai berlari? Atau aku menunggu sesuatu muncul di balik gelapnya daun-daun pepohonan malam itu? Meskipun aku tahu apapun yang aku lihat di sana pastilah hanya yang buruk. Inikah maksud ucapan gadis bercadar itu kemarin? Aku memasang pendengaranku sebaik mungkin. 1, 2, 3. Ada 3 suara dari 3 pohon yang berbeda. Bahkan tanpa melihat pun, aku bisa merasakannya. Sesuatu melompat dari satu pohon ke pohon yang lain. Monyet? Entahlah, apapun itu, yang jelas kakiku sama sekali menolak untuk diajak berlari. Terlalu banyak misteri di hidupku belakangan ini, sehingga aku haus akan jawaban. Dan entah kenapa aku merasa aku akan menemukan sebuah jawaban dengan berdiam diri di sini. Walaupun nyawa taruhannya. Suara itu pun berhenti terdengar. Gerimis? Bukan itu. Sesuatu menetes di leher bagian belakangku. Aku pun merabanya tanpa menoleh ke atas. Cair, kental, dan bau. Bau yang familiar. Karena sering aku cium di bantal tidurku saat bangun pagi. Badanku pun bergidik. Aku tidak berani melihat ke atas. Aku tidak mau tahu apa yang sedang menungguku di atas sana. Yang aku tahu hanyalah jawaban atas pertanyaanku tadi. Ini waktunya aku lari. Secara mengejutkan sesuatu jatuh dari atas pohon. Dan yang lebih mengejutkan lagi adalah jatuhnya tepat di punggungku. Sehingga aku harus membungkuk kesakitan. Menahan tekanan di punggung dan kakiku. Tangan yang hitam, sedikit berbulu, merangkul pundakku. Sedangkan di pundak sebelah kananku perlahan demi perlahan, benda bundar berbulu yang ternyata adalah kepala itu mendekatkan mulutnya ke telingaku. Darahku pun berdesir keras, sekeras detak jantungku.
Angin dari hidungnya terlalu keras untuk sebuah nafas, dan cairan dari mulutnya semakin deras, membasahi pundakku yang sudah semakin lemas. Aku tidak berani menoleh karena entah kenapa mulutnya terasa panjang sekali. Mulut panjang itu menyentuh telingaku dan berbisik, "Kembalikan ibu." Aku langsung mendorong tubuh itu. Tubuh yang memang berat di belakangku dan menghantamkan ke pagar. Berkali-kali. Lepas. 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 Pagar itu pun ambruk. Tapi apapun yang ada di punggungku ini masih tetap melekat erat. Aku pun kehilangan keseimbangan dan jatuh terlentang. Barulah makhluk itu melepaskanku, tapi sejak kapan? Seakan tidak memberikan kesempatan bagiku untuk berpikir, makhluk ini entah dari mana datangnya tiba-tiba jatuh menindih tubuhku dari atas. Aku pun terhenyak menahan sakit di pinggulku. Dan dia pun berteriak, "Kembalikan ibu!" Itu adalah teriakan yang sangat nyaring dari mulut yang sangat besar itu. Hingga daun-daun yang berserakan di sampingku pun sedikit terhempas. Aku berusaha berontak, tapi entah kenapa aku tidak bisa menggerakkan seujung jari pun. Hanya mulutku yang masih bisa kukendalikan. Akhirnya aku pun berkata, "Setan!" Sekuat itukah makhluk ini? Hanya dengan satu tangannya, dia melemparku cukup jauh. Dan kurasakan luka goresan di perut, dagu, bahkan di bagian bawah. Rasa sakit yang luar biasa ini menggantikan rasa takutku, sehingga masih ada kesadaran diriku untuk melawan. Atau lebih tepatnya untuk kabur. Aku berusaha bangkit dengan rasa perih di bagian depan tubuhku. Karena aku harus nyerosor di tanah dengan posisi telungkup. Dan sambil menahan perih, aku melihat sosok itu berjalan mendekatiku. Makhluk itu, dia kecil sekali. Tidak sebanding dengan kekuatan dan beratnya. Aku tidak punya banyak waktu memperhatikan bagian wajah dari makhluk itu. Aku pun segera berlari. Berlari dengan luka lecet di selangkangan dan kerasnya permukaan celana jeans yang aku pakai. Itu sangatlah menyiksa. Beberapa kali aku memperlambat diri karena tidak kuat dengan sakitnya. Tapi aku harus keluar dari sini. Tapi sialnya, lagi-lagi aku harus terjatuh. Kakiku tersandung sesuatu. Dan setelah aku perhatikan, itu adalah sekop. Sekop milik warga yang tadi aku kasih kue. Bagaimana aku bisa tahu? Karena sekop itu masih menempel di tangan warga yang saat ini sudah menjadi mayat. Ya Tuhan, kondisinya sangat mengenaskan. Aku pun dapat melihat lemper-lemper itu berserakan di tanah. Aku yang jatuh tersungkur pun berbalik. Dan ternyata makhluk itu sudah ada di depanku. Dan saat dia berusaha menindihku lagi, aku langsung layangkan skop itu ke wajahnya. Bunyi hantaman itu bunyi yang tidak wajar. Bunyinya seakan skopku menghantam batu yang keras. Pukulanku itu tidak membuatnya bergerak sedikit pun, tapi cukup membuatnya kaget. Dan ini kesempatanku untuk lari lagi. Persetan dengan selangkanganku yang perih, persetan dengan kulit jempol kakiku yang tergesek sepatu. Aku harus lari. Aku harus keluar dari sini, dari gang ini,
dari situasi ini. Tidak sakit, tidak sakit, tidak sakit. Itu sugesti terburuk yang aku berikan pada otakku, agar sejenak saja melupakan rasa sakit ini. Aku sudah melihat 3 rumah berjejer di sampingku. Itu artinya aku sudah di ujung gang buntu. Aku pun terus berlari mendekati cahaya lampu di ujung gang yang semakin lama semakin dekat. Melihat motor dan becak yang lewat, serta suara TV dari rumah warga, aku pun sedikit merasa aman. Dan akhirnya, aku keluar dari gang buntu. Aku bingung. Aku bingung harus mengatur nafas atau batuk terlebih dahulu. Aku melihat ke belakang. Makhluk itu sudah tidak ada. Aku bisa merasa sedikit lega. Akhirnya, akhirnya ya Tuhan. Suara tawaku, tawa yang harus aku keluarkan untuk melepaskan stres dan rasa sakit. Meskipun becak yang lalu lalang itu melihat aku seakan aku orang gila. Bahkan anak kecil yang ada di sampingku pun menatapku seolah heran. Ini mbak-mbak habis ngapain sih? Tapi urusanku belum selesai. Aku harus segera melaporkan ini pada warga. Merasa tempat ini tidak aman, aku pun langsung menggandeng anak kecil yang lagi asik makan kue ini ikut. Rumah kamu di mana? Anak itu tidak menjawab karena masih mengunyah kuenya. Aku pun bertanya sekali lagi sambil melihat ke arahnya. Rumah kamu di mana, Dek? Lagi-lagi, anak kecil ini masih sibuk mengunyah kuenya. Aku melihat jam di tanganku yang hampir putus itu sudah menunjukkan angka 22.40. Aku pun menghentikan langkahku dan berpikir, anak siapa ini? Kenapa dia jam segini ada di luar? Cepat-cepat aku melirik ke arah anak yang dari tadi menunduk sibuk mengunyah kue lempernya. Kue lemper. Setelah kuenya mencapai gigitan terakhir, dia menatapku sambil tersenyum dengan senyum yang aneh yang membuatku mendadak sesak nafas. Dan akhirnya anak itu membuka mulutnya.